Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasnawati, CGP Angkatan 9, asal sekolah SMA Negeri 3 Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Rizkia. Beliau adalah salah satu guru SMA Negeri 3 Wangi-Wangi, tepatnya beliau adalah guru Bahasa Indonesia. Assalamualaikum Ibu Rizkia. Waalaikumsalam Ibu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu Guru sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Ya. Nah, hari ini kita akan adakan percakapan observasi sebelum nantinya saya akan amati proses pembelajaran di kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Baik. Ya, itu. Adapun tujuan diadakannya supervisi ini, yang pertama adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Dan mengapa hari ini kita melakukan praobservasi di kelas sebagai persiapan awal sebelum melakukan pembelajaran dan nantinya agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, begitu Bu. Yang kedua, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Tentunya yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Ibu seperti apa? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tulis, tujuan pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, melalui pembelajaran PJBL, siswa diharapkan mampu menulis teks negosiasi lisan ke dalam bentuk tulisan. Kemudian setelah mereka menulis, yang kedua tujuannya itu siswa diharapkan mampu mempresentasikannya. Dan yang ketiga, siswa mampu mengomentari pekerjaan mereka. Oke, ya, baik Bu ya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Ibu dalam pembelajaran itu. Betul sekali. Berikutnya, bagaimana dengan pengembangan yang Ibu ingin capai atau yang ingin Ibu observasi? Baik, untuk area pengembangannya mungkin di sini saya akan mengembangkan 2 poin, yaitu bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Adapun aspek pengetahuan berhubungan dengan bagaimana siswa atau hasil telah siswa terhadap struktur teks negosiasi itu sendiri. Sedangkan bagian keterampilannya, siswa mampu menulis dan mampu mempresentasikan serta mengomentari teks negosiasi yang mereka buat. Oke, baik Bu. Jadi ada 2 yang ini dikembangkan ya. Yang pertama adalah aspek pengetahuan dan kedua aspek keterampilan. Iya. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Mungkin strategi pembelajarannya, model pembelajaran, ataupun metode yang nantinya akan digunakan dalam proses pembelajaran. Baik, untuk strategi yang akan saya gunakan nanti adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegritaskan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian akan saya bagi kelompoknya menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan siswa, keterampilan dan keaktifan siswa. Dan untuk model pembelajarannya di sini saya menggunakan model PJBL, pembelajaran project basic learning. Dan untuk metodenya mungkin di sini saya menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab dan komunikasi. Baik. Berarti metode yang digunakan adalah metode PBJL dan tentunya metodenya ada metode diskusi, tanya jawab. Ya. Tentunya dalam hal itu ada juga penugasan ya. Baik. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nantinya? Untuk media pembelajaran di kelas, mungkin saya
akan menggunakan berbagai contoh teks negosiasi, kemudian ada LKPD yang akan saya bagikan ke siswa, serta PowerPoint dan laptop tentunya. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa, kapan, dan kelas mana yang Ibu akan gunakan nanti? Oh iya, kebetulan untuk jadwal bahasa Indonesia itu minggu depan ada jadwal saya di kelas 10 MIPA 2, tepatnya di hari Selasa di jam ketiga dan keempat. Baik, nanti di hari Selasa di kelas 10 MIPA 2 di jam ke-3 dan keempat. Baik, nanti saya akan berkunjung di kelasnya Ibu. Saya akan melakukan seperti kelas dan saya akan mencatat hal-hal yang terjadi di kelas Ibu. Nanti setelah pembelajaran di kelas Ibu, kita akan adakan observasi atau percakapan kita pasca observasi yang akan didampingi oleh Ibu pengajar praktik. Baik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan setelah hasil percakapan kita hari ini, Bu? Sebelum ada percakapan di sini, saya belum mendapatkan gambaran. Tapi setelah ada percakapan ini, saya mungkin sedikit mendapatkan gambaran tentang bagaimana nanti yang akan saya lakukan atau apa saja persiapan yang akan saya siapkan sebelum masuk di kelas nanti. Baik, terima kasih Bu atas waktunya hari ini. Sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya, percakapan pra-observasi, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Selasa minggu depan ya Bu ya. Baik. Demikian percakapan kita hari ini, sampai ketemu kembali di kegiatan observasi dan pasca observasi tentunya di minggu depan ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Selasa di kelas 10 MIPA 2 di jam ke-3 dan keempat. Baik, nanti saya akan berkunjung di kelasnya Ibu. Saya akan melakukan seperti kelas dan saya akan mencatat hal-hal yang terjadi di kelas Ibu. Nanti setelah pembelajaran di kelas Ibu, kita akan adakan observasi atau percakapan kita pasca observasi yang akan didampingi oleh Ibu pengajar praktik. Baik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan setelah hasil percakapan kita hari ini, Bu? Sebelum ada percakapan di sini, saya belum mendapatkan gambaran. Tapi setelah ada percakapan ini, saya mungkin sedikit mendapatkan gambaran tentang bagaimana nanti yang akan saya lakukan atau apa saja persiapan yang akan saya siapkan sebelum masuk di kelas nanti. Baik, terima kasih Bu atas waktunya hari ini. Sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya, percakapan pra-observasi, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Selasa minggu depan ya Bu ya. Baik. Demikian percakapan kita hari ini, sampai ketemu kembali di kegiatan observasi dan pasca observasi tentunya di minggu depan ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan coba kelas siapkan dulu. Siap. 1 2. Assalamualaikum Bu. 3. Bagaimana belajar hari ini? Siap. Sebelum kita masuk pembelajaran, dia silakan temannya. Ini tentang negosiasi ini yang pertama. Menentukan bagian
Ya, struktur dari negosiasi. Strukturnya apa saja? Orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Orientasi, Pengajuan, penawaran, dan persetujuan. persetujuan atau kesepakatan. Oke. Ketua kelas, orientasi masih ingat apa itu pengertian dari orientasi? Orientasi adalah pengenalan dari sebuah ya, sebelum masuk di masalah ada pengenalan dulu. Kemudian pengajuan apa? Pernyataan pihak pertama. Kalau penawaran pernyataan pihak berapa? Pihak kedua. Dan yang terakhir adalah keputusan atau kesepakatan. Jadi yang perlu Anda pahami dalam menulis sebuah teks negosiasi itu di dalamnya ada semua ini. Ada strukturnya jelas, di mana struktur itu ada orientasinya, ada pengajuannya, dan nanti Anda harus perhatikan tentang kebahasaan yang dipakai dalam negosiasi. Jadi pahami? Bisa. Itu adalah pertemuan kita yang sebelumnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menulis teks negosiasi. Dan tujuan pembelajaran kita tentang materi ini adalah siswa diharapkan mampu yang pertama menulis teks negosiasi, baik itu negosiasi lisan maupun tulisan dengan memperhatikan isi, kemudian struktur dan kebahasannya. Yang mampu menulis. Kemudian yang kedua, siswa itu diharapkan mampu mempresentasikan hasil teks negosiasi yang kalian buat. Setelah Anda tulis, kalian mampu mempresentasikannya di hadapan teman-temanmu. Dan tujuan pembelajaran kita yang terakhir adalah kalian sebagai siswa mampu mengomentari apa yang telah ditulis oleh teman Anda. Dari kami, jadi ada 3 poin yang perlu kita capai dalam materi ini. Kemudian manfaat yang kita peroleh dalam pelajaran ini kira-kira apa? Manfaatnya, kalau saya belajar ini kira-kira manfaatnya untuk saya apa? Yang pertama, kalau kalian mungkin di rumah Anda menemukan adik-adik Anda sedang berantem, kalian bagaimana Anda memanfaatkan materi? Oh, saya pernah diajarkan sama guru saya bahwa cara menyelesaikan masalah dengan baik itu antara kedua belah pihak itu tidak kalian rugikan. Modelnya seperti ini nanti ke depannya. Jadi, jangankan adik Anda, mungkin orang tua Anda atau Anda sendiri yang sedang berselisih paham dengan temanmu, atau ketika kalian pergi di pasar, kalian sudah mampu bernegosiasi yang baik dengan pembeli, bernegosiasi dengan baik dengan guru Anda, karena Anda sudah belajar dengan materi yang sama. Jadi jadi nanti kalian aplikasikan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Sebenarnya materi ini sudah kita temukan setiap harinya, hanya kita tidak tahu oh, ternyata apa yang telah diajarkan oleh buku saya itu pernah saya alami, dan saya terus terang belum bisa menyelesaikannya dengan baik karena saya belum bisa menjadi negosiasi yang baik. Kalau kita bernegosiasi yang baik, maka tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak. Misalnya begini, Anda menemukan kasus ketika Anda di rumah Anda menemukan oh ada yang kawin lari hari ini, dan kawin larinya di rumahnya ketiga. Misalnya Anda temukan entah itu keluarga Anda, tetangga Anda, atau masyarakat yang ada di pulau kita. Nah, ketika Anda mendengarkan kabar itu, kemudian 2-3 jam kemudian Anda mendengar bahwa mereka akan dicabut sama orang tuanya. Dicabut karena tidak dimaukan lah, dicabut karena sesuatu yang halal dan sebagainya. Tapi seandainya kalian bisa berada di pihak mereka, atau dia itu adalah keluarga Anda atau bagaimana, kalian berada di tengah-tengah mereka mendapatkan masalah yang seperti itu, maka hal yang seperti itu pasti tidak akan menemukan jalan yang satunya dirugikan dan yang satunya diuntungkan. Kalau misalnya Anda sudah kawin lari, kemudian Anda dicabut, kan kita malu sebagai orang tua. Nah, bagaimana kedua belah pihak antara pihak laki-laki dan perempuan itu bernegosiasi yang baik, menemukan titik terang supaya
keduanya sama-sama diperlukan. Tidak ada yang malu baik itu pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Nah, manfaat yang kita perlukan di situ, ilmu yang kita dapat itu kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sebelum kita masuk di kegiatan ini, saya mau bentuk kelompok dulu. Sebelum kita masuk di materi kita yang belajar. Kita bentuk kelompok berapa jumlahnya tadi? 1, 2, 5, 7, 10, 15, 3 kelompok saja di. Ada yang 3 orang dan ada yang 4 orang. Menghitung dari kamu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Oke. Silakan yang nomor urut 1 kelompok 1 berdiri. Kemudian nomor 2. Bisa kita hitung kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, nomor urut 1 di sini. Nomor urut 2 di belakang, nomor urut 3 di sana, berarti kelompok 1, 2 dan 3. Silakan disesuaikan dengan kelompok kita. Ini kelompok 1, kemudian ini kelompok 2 di belakang, dan ini kelompok 3 di belakang. Sudah? Oke. Sebelum Anda mulai menulis teks negosiasi, kita pelajari dulu sebenarnya bagaimana cara menulis teks negosiasi itu sendiri. Di buku bahan ajarannya juga sudah ada di halaman berapa? Bagian menulis teks negosiasi. Halaman 170 bahan ajaran Anda. Kalian sudah nonton bagaimana percakapan antara videonya antara orang yang bernegosiasi di pasar minggu lalu. Jadi minggu ini tidak usah kita ulangi kembali. Yang penting kalian sudah pernah menonton. Oh, ternyata yang saya lakukan setiap hari ketika saya pergi belanja baju lebaran di pasar itu dekat dengan lebaran ternyata adalah bagian dari negosiasi. Oke. Tapi yang kalian lakukan itu adalah dalam bentuk lisannya. Nah, kali ini yang tadinya lisan kita buat bagaimana supaya dalam bentuk tulisan. Percakapan yang Anda sudah pernah lakukan di pasar itu kan mungkin tidak terlalu, atau ketika Anda sudah menemukan kesepakatan Anda langsung tinggalkan. Tapi ketika Anda menemukan kesepakatan langsung dibayar. Saya mau beli bajunya dengan harga sekian. Itu ada kesepakatan di dalamnya. Kalau tidak ada, Anda tinggalkan. Nah, kira-kira bagaimana menulis teks negosiasi itu sendiri? Karena karena infokusnya kita terbatas, masih dipakai sama buku. itu dikasih kecil-kecil. Ya, mantap. Kelompok 1 ada kesulitan tidak? Perhatikan 30 menit sudah harus selesai semuanya. Di kelompok 2 ada kesulitan? Kelompok 3 bagaimana? Ada kesulitan? Silakan dikerjakan. Perhatikan kerjasama yang baik itu akan sangat menguntungkan kalian untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Oh, begini begitu.
lagi. Ya, sedikit lagi. Kelompoknya bagaimana? Kalian sudah? Kelompok 1. Siap-siap setelah kalian menyusun teks negosiasinya, sebentar salah satu kelompok presentasikan hasil pekerjaan Anda, kemudian kelompok yang lainnya menanggapi. Yang penting yang kecil. Sedikit lagi, oke. Kerjasama yang baik sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan tugasnya dan kekompakan kalian diperlukan agar tugasnya diselesaikan tepat waktu. Oke, sebentar kalau presentase harus menggunakan bahasa yang sopan agar dari pihak temanmu mengerti apa yang kamu bawakan. Begitu pula yang mau mengomentari sebentar harus menggunakan bahasa yang baik dan benar dan selalu dijaga sikapnya. Iya, Hal yang menentukan tidak emosi mana. Oke, sudah semuanya sudah? Kalau sudah selesai semuanya, kita masuk di kegiatan presentasi. Kelompok berapa yang mau menuliskan hasil pekerjaannya? Coba tunjukkan ada dulu hasilnya masing-masing. Oke, kelompok berapa? Kelompok 3, kelompok 1. kelompok berapa yang mau presentasi? Kelompok 1. Kelompok 1. Oke, silakan di sana, jangan dulu ke temanmu. Siapa yang jadi? Kalian apa teman? Jual beli di sebuah toko. Beli apa ini? Beli mobil ya tahu. Mudah-mudahan teman kalian nanti ke depannya sukses dan bisa beli mobil. Nanti mereka akan presentasi satu orang yang jadi penjualnya dan satu pembelinya. Silakan. Dimulai kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang bertema negosiasi jual beli di dealer. Saya persilakan untuk tertarik untuk mendengarkan. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin membeli mobil. Saya ingin membeli mobil bekas. Apakah ada? Ada, Bu. Mari ikut saya. Mobil klasik ini berapa harganya, Bu? Kalau mobil yang itu harganya 90 juta, Pak. Bu. Harganya bisa kurang lagi? Boleh, mau nomor berapa, Bu? 85 juta bisa nggak? Waduh, kalau harga segitu rasanya tidak bisa, Bu. Ya, Kalau 90 juta bagaimana? Naikin dikit, Bu, 93 juta pasnya. Baik, Bu, saya setuju. Uangnya nanti saya transfer ya. Baik, Bu, terima kasih. Oke, berikan aplaus buat teman kalian. Setelah hasil presentasi kami yang diurus sama teman-teman kami, apakah ada kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan Ada saran. atau tanggapan? Silakan. Kelompok Iwan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Febriani. Saya di sini akan mengajukan pertanyaan dari kelompok 1. Struktur teks negosiasi yang kalian buat itu lengkap atau tidak? Bagaimana langsung dijawab atau ditampung dulu? Silakan. Baiklah, teks negosiasi yang kami bikin di sini strukturnya sudah lengkap semua. Ada orientasi, penawaran, permintaan, dan persetujuan. Kalau kalian mendekat di sini dia tentukan ini orientasinya, Ini permintaan. penawaran, dan lain persetujuannya.
dia gila-gila untuk teksnya mereka. Kalau kalian bagaimana? Ada tidak? Tapi kalian tahu kan, oh ini bagian orientasi, ya. Oke. Kalau mereka langsung langsung ditentukan setelah mereka susunnya. Oke, dari kelompok lain bagaimana pendapatannya? Ya ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinfati. Saya ingin bertanya kepada mereka. Tokohnya siapa saja dan latarnya di mana saja? Tokohnya ada penjual dan pembeli. Latarnya di mana? Tepat di dealer. Ya. Bagaimana jawabannya bisa diterima? Tidak bisa. Kalau kelompok saya tadi bisa diterima jawabannya? Iya. Berikan aplaus untuk kita semua. Sudah? Assalamualaikum Ibu Rizkia. Waalaikumsalam Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Amin. Baik, di percakapan observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang Ibu sudah lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan. Iya. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama terkait dengan bagaimana perasaan Ibu saat melakukan. Untuk pertanyaan pertama terkait dengan bagaimana perasaan Ibu dengan jalannya observasi kelas yang Ibu sudah lakukan. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Perasaan saya karena mungkin barusan kali ini saya belajar mengajar itu ada yang mengawasi, maka perasaan saya itu pertama canggung karena mungkin belum terbiasa, kemudian agak grogi sedikit, tapi alhamdulillah semua itu bisa diatasi dengan sering berjalannya waktu tadi. Alhamdulillah Ibu sudah lakukan dengan baik, berjalan baik pula. Nah sekarang Ibu bisa ceritakan kembali ya, area mana pengembangan yang Ibu lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang Ibu lakukan saat melakukan pembelajaran di kelas. Oke, untuk langkah-langkahnya mungkin saya akan membuat perangkat pembelajaran yang lebih bagus lagi, dan area pengembangannya itu di bagian pengetahuan, di mana siswa diharapkan mampu menulis teks negosiasi tadi dengan memperhatikan struktur, isi, serta kebahasaannya. Sedangkan pengembangan untuk area keterampilan, siswa mampu mempresentasikan hasil pekerjaannya sekaligus mampu mengomentari apa yang telah dipresentasikan oleh temannya. Oke, baik. Itu saja. Ya, baik. Jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu sudah sejauh mana apa yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Menurut saya sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa yang perlu perbaikan atau perlu bimbingan. Oke, baik. Sudah berjalan dengan baik ya, namun masih ada beberapa hal yang perlu perbaikan ataupun kekurangannya yang perlu bimbingan. Kekurangannya yang memerlukan bimbingan. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Baik, kekurangan atau hambatan yang sering terjadi atau yang biasa saya temukan tadi mungkin sudah sering dialami oleh guru-guru yang lainnya, yakni masih ada beberapa orang siswa yang belum terlibat atau secara aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya siswa tersebut masih kurang aktif. Seperti itu. Ada beberapa yang aktif, ada juga yang tidak aktif seperti teman-teman. Tadi Ibu katakan kurang aktif ya. Baik, jadi ada beberapa siswa yang
tidak terlibat atau kurang aktif dari proses pembelajaran. Mungkin hanya mengandalkan teman saja Bu ya? Ya, kira-kira begitu, betul sekali. Kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi, kurang aktif, tidak terlibat dalam proses pembelajaran? Mungkin dalam pembagian kelompok, jumlah siswanya tiap kelompok itu mungkin harus menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat siswa. Misalnya saya akan membagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya, karena adanya gaya belajar dengan ada gaya belajar visual, auditori dan kinestetik, sehingga murid itu akan lebih nyaman. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan murid tersebut, dan mungkin saya akan melakukan pendekatan monitoring secara individu pada murid agar saya dapat mengetahui hal lain apa yang menyebabkan murid tersebut kurang aktif atau kurang terlibat dalam proses belajar mengajar. Iya, baik, itu rencananya ke depan Bu ya. Iya. Ya. Pada saat nanti pembelajaran ke depan, Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka. Ada yang menggunakan gaya belajar masing-masing, apakah itu menggunakan gaya kinestetik, auditorial maupun visual, pendekatan visual. Gaya belajar seperti kinestetik itu juga gaya belajar kinestetik seperti itu ya Bu, dan juga pendekatan monitoring secara individu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasikan dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan pembelajaran yang barusan Ibu sudah lakukan tadi. Amin, mudah-mudahan. Iya. Jadi kira-kira kapan nih Ibu bisa lakukan rencana-rencana perubahan seperti yang Ibu katakan tadi? Untuk waktu tepatnya itu saya belum bisa tentukan, namun karena minggu depan sudah memasuki ulangan akhir semester untuk kelas 12, insya Allah semester depan semua rencana tadi akan kita realisasikan. Oke, baik. Jadi akan dilaksanakan pada semester genap ya, semester depannya. Baik, terima kasih banyak Bu atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya direalisasikan. Amin, karena waktu yang membatasi kita akhiri sampai di sini. Saya tunggu rencana-rencana berikutnya Bu ya, cita-cita selanjutnya apakah dapat kita realisasikan atau tidak. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Bu Guru. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan adanya observasi di dalam kelas tadi dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai guru dalam memberikan pembelajaran, khususnya pembelajaran diferensiasi yang diintegrasikan pada pembelajaran KSE, yaitu kompetensi sosial emosional, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan belajar siswa, gaya belajar siswa, sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman. Terima kasih. Terima kasih juga.